70 tahun. Kenapa beruntung bunda? Karena bunda telah merasakan umur 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun. Maka merugi jugalah kita hari ini bunda yang masih berumur 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kenapa merugi? Karena umur kita belum tentu sampai 40, 50, 60, bahkan 70 tahun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan." Siapa yang ingin bertemu denganku di akhirat nanti, maka hendaklah dia itu beramal soleh, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan syirik ketika beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita syirik bunda, maka amalan kita itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah 3 ahli kitab kepada Khalifah Umar. Lalu dia bertanya kepada Khalifah Umar, "Wahai Khalifah Umar, kapan pintu langit itu terkunci? Kapan pintu langit itu terbuka?" Karena Khalifah Umar tak bisa menjawab bunda, maka dia memanggil Ali bin Abi Thalib. Jadi dari dialog ini bunda, tidak semuanya pemimpin ulama itu bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Khalifah Umar saja tak bisa dia menjawab. Dipanggillah Ali bin Abi Thalib. Datanglah Ali bin Abi Thalib kepada Khalifah Umar. "Wahai Khalifah Umar, apa yang ditanyakan oleh ahli kitab kepada engkau?" Mereka bertanya, kapan pintu langit itu terkunci, kapan pintu langit itu terbuka. Maka Khalifah Umar itu bunda menjawabnya, Ali yang menjawabnya. Maka Ali menjawab pertanyaan ahli kitab ini. Kapan pintu langit itu terkunci? Pintu langit itu terkunci ketika kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syirik bunda, ibadah yang kita laksanakan itu tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, sedekah yang kita berikan, silaturahmi yang kita jalankan, haji, umroh, semuanya, maka ibadah itu tertolak. Kenapa tertolak? Karena kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Luqmanul Hakim itu ketika dia menasihati anaknya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kamu jangan syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah dosa besar. Kapan pintu langit itu terbuka? Maka Ali menjawab bunda, pintu langit itu terbuka ketika kita mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pintu langit itu terbuka ketika kita mengucapkan syahadat. Maka seluruh amalan ibadah yang kita laksanakan, solat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, sedekah, haji, umroh dan lain sebagainya, maka semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya pintu langit terkunci, pintu langit itu terbuka. Terkunci ketika amal ibadah kita tertolak dari Allah, terbuka ketika amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Rasulullah ini sholat berjamaah dia bunda. Ketika dia sholat berjamaah, tiba-tiba dia mundur 1 langkah ke belakang. Tentu sahabat terkejut dia bunda. Mangga Rasulullah mentuiko nya jadi imam mundur 1 langkah ke belakang. Maka selesai sholat ditanya oleh sahabat kepada Rasul, "Ya Rasul, kenapa engkau mundur 1 langkah kaki engkau ke belakang ketika engkau menjadi imam? Kami menjadi makmum, engkau menjadi imam."
Maka apa kata Rasul kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ketika aku tadi sholat berjamaah, aku menjadi makmum dan kalian menjadi imam, maka ketika sholat itu tiba-tiba datang malaikat Jibril kepadaku. Apa yang dia lakukan oleh malaikat Jibril kepada engkau wahai Rasul? Malaikat Jibril itu memperlihatkan kepadaku Amru bin Luhai. Tentu sahabat bertanya, Bunda, siapa Amru bin Luhai itu ya Rasul? Maka Rasul menjelaskan. Jadi Bunda, Amru bin Luhai itu adalah salah satu tokoh masyarakat Jazirah Arab ketika Rasul belum dilahirkan. Amru bin Luhai ini Bunda adalah orang yang kaya di zamannya. Saking kayanya Bunda, Amru bin Luhai itu pernah dia berkurban 10.000 ekor onta. Banyak apa sedikit tuh Bunda? Banyak. Satu onta aja sekarang Bunda yang di menengah ke bawah, ekonomi ke bawah itu kurang lebih 30 juta. Itu onta-onta lah idu indah omu mati payah montu umpui di tepi jalan Bunda. Idu payah mati indah omu. Itu 30 juta tuh Bunda. Akalilah 10.000 ekor. Bapu pitinya Bunda tuh banyak. Mosong ke masajiko mungkin ndak tahu mu piti rupiah kalau mosong. Begitulah saking kayanya Amru bin Luhai itu, dia pernah berkurban 10.000 ekor onta. Ustaz, Rasul kan belum lahir waktu itu. Kurban kau Bunda sebelum Nabi Muhammad lahir, kurban itu sudah ada Bunda zaman Nabi Ibrahim. Jadi Bunda, karena dia tokoh masyarakat, orang dermawan, cakapnya itu didengar oleh khalayak ramai orang Jazirah Arab di Mekah pada saat itu. Suatu saat Bunda, Amru bin Luhai dan keluarganya itu healing. Healing ke mana Ustaz? Kasam. Jadi bajalan-jalan kok Bunda bukan sekarang saja. Majlis Taklim Khairul Bariyah bajalan-jalannya akhir tahun, entah ke Sumbar, entah ke Jawa, entah ke Kuala Lumpur, atau Soralanya ke Medan. Itu bukan sekarang saja Bunda. Dari dulu healing itu sudah ada. Healing tentu di Bundanya. Healing bajalan-jalan. Nah, itu healing. Itu bahasa Korea tuh healing. Bajalan-jalan Bunda, bajalan-bajalan itu Bunda bukan sekarang saja, dari dulu sampai sekarang jalan-jalan itu sudah ada. Termasuklah Amru bin Luhai ini. Pergilah dia ke negeri Sam bersama keluarganya. Sampai di negeri Sam Bunda, dia melihat penduduk negeri Sam itu sedang menyembah berhala. Selesai orang itu menyembah berhala, bertanyalah Amru bin Luhai kepada penduduk negeri Sam, wahai penduduk negeri Sam, apa yang kalian sembah ini? Maka penduduk negeri Sam itu mengatakan, yang kami sembah ini adalah Tuhan kami. Inilah yang memberikan rezeki kepada kami. Inilah yang menyembuhkan penyakit kami. Inilah yang memberikan anak kepada kami. Inilah yang memberikan keturunan kepada kami. Inilah yang memberikan jodoh kepada kami, kata penduduk negeri Sam kepada Amru bin Luhai. Maka apa kata Amru bin Luhai kepada mereka Bunda? Wahai penduduk negeri Sam, bolehkah aku membeli Tuhan kalian ini? Ternyata Bunda Tuhan itu diperjualbelikan oleh Amru bin Luhai pada saat itu kepada penduduk negeri Sam. Maka terjadilah negosiasi Bunda. Negosiasi. Maka tercapailah kesepakatan Amru bin Luhai itu membeli Tuhan penduduk negeri Sam. Dan berhala pertama Bunda yang dibawa oleh Amru bin Luhai dari Sam ke kota Mekah itu bernama
Hubal. Itulah bunda. Kalau ada besok pemilihan ketua Majelis Taklim Masjid Khairul Bariyah, bisa kau tes proper tesnya. Apa nama berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai yang pertama kali ke kota Mekah? Maka jawabannya Hubal. Itulah bunda cikal bakal penduduk Jazirah Arab itu menyembah berhala. Pulanglah Amr bin Luhai itu bunda ke kota Mekah. Dikumpullah orang sekampung deh. Woi orang kampung berkumpul kalian segalonyo. Wah berkumpul lah. Di Mekah itu, di Ka'bah itu bunda berkumpulnya, di Ka'bah itu berkumpulnya. Apa tu acunya? Ya nyuang tokohnya kan betul acunya dekat Amr bin Luhai itu. Apa? Tuhan awak yang lama tak dipakai leh. Jadi yang mana Tuhan awak kini tu acunya? Akolanya. Iko namanya Hubal. Karena dia tokoh masyarakat bunda, cakapnya itu didengar oleh kebanyakan orang Jazirah Arab pada saat itu. Maka mulai saat itu bunda, penduduk Jazirah Arab itu menyembah berhala. Dari menyembah Allah Subhanahu wa taala kepada menyembah berhala. Berapa lama Ustaz? Sampailah Rasul itu dilahirkan di kota Mekah. Tidak terhitung tahun bunda. Begitulah mengakarnya berhala itu di Jazirah Arab. Makanya bunda 13 tahun Rasul ketika berumur 40 diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Maka 13 tahun itu yang didakwahkan oleh Rasul itu hanya akidah itulah bunda. Solat orang tu lah boleh bunda waktu di Mekah tu. Maka ada orang kapitalis bertanya kepada awak ko, Siti Khadijah itu masuk surga masuk neraka ni. Itu bunda kalau ada bertanya itu dia jawab lah dia bunda. Dia jawab dulu. Siti Khadijah itu masuk surga nyawa kan? Perintah solat bila datangnya? Kan itu ditanya, ada ndak waktu di Mekah itu perintah solat? Belum ada. Dan Khadijah wafat perintah solat belum ada. Masuk surga tu neraka ni. Akan dibolong-bolong untuk bunda. Jadi kalau ada orang bertanya seperti itu, bunda ndak usah dijawab bunda. Istri-istri Rasulullah itu semuanya terjamin dan masuk ke dalam, walaupun ini tidak solat, karena perintah solat waktu itu belum ada. Yang didakwahkan oleh Rasul itu hanya satu, akidah itulah merubah dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bunda syirik khawatirnya bisa terjadi pada diri kita bunda. Maka kesyirikan itu dikhawatirkan bisa terjadi pada diri